gimana nyari lebar segini? Aku lihat di belakang sana gede banget. Wah, ini tahun 1622, diawalinya sebelum Belanda. Pada saat itu Sunan Kalijaga mengambil air wudhu, ya, sehingga dia membuat sumur dengan tanda pohon ini. Kenapa dikatakan sumur Bandung? Karena itu Bandungan itu bahasa Sunda itu wiwitan, Bandungan itu adalah kumpulan. Jadi kumpulan di atas sumur. Jadi kalau yang orang mandi ke sini, bulus itu nampak, itu orang bermitos itu keinginan dia akan terkabul, gitu. Mitosnya seperti itu. Kalau menurut orang-orang itu kan di sini ada ikan lele, ikan gabus ya, ikan gabus itu nggak boleh ditangkap. Kalau ditangkap nanti bisa mati, begitu. Ada beberapa penampakan seperti kepala ikan, seperti wajah orang zaman dahulu yang besar kelihatan mukanya. Terus ada lagi sosok wanita rambut panjang. Ada sosok itu di situ tuh, hitam, cuman kayak pakaian kayak pendekar gitu. Ini nih Ruth, kita udah nyampe Taman Sumur Bandung. Jadi sekarang kita udah ada di Taman Sumur Bandung dan ini ada di Depok. Jadi Ruth, kamu tahu nggak? Namanya kan Sumur Bandung, tapi ini lokasinya ada di Depok. Kenapa namanya Sumur Bandung? Bandung itu kan, maksudnya awalnya itu kan bendung, di bendung gitu Iya, kan. sebenarnya itu dari bahasa Sunda kayak bendungan gitu. Makanya namanya jadi Bandung. Air yang di bendung. Betul, air yang dibendung. Ini memang menarik ya, karena ada banyak sekali sosok-sosok yang mereka melihat kita, Mereka melihat kita. ya. Banyak, Penelusuran. ya banyak di antara mereka melihat kita gitu. Ini orang ngapain gitu. Ruth. Kamu yang ngomong. Apa? Siapa yang ngomong? Kenapa Ruth? Dalam batu ini tadi ada yang manggil-manggil saya. Iya. Saya langsung kayak yang dia bilang, jadi ini tuh isinya itu monyet. Batu ini. Sama patung monyet sama patung apa namanya itu anjing yang mendengarkan mungkin orang dulu inilah akhirnya dikutuk
jadi batu. Jadi artinya nguping lah gitu loh. Emang ini batu apa sih? Batu ini ada isinya monyet. Bentuknya monyetnya putih. Heeh. Dia bisa berubah-ubah. Kadang tingginya cuma segini, kadang segini, bahkan bisa besar sekali. Dia bilang apa tahu nggak? Emas, 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 emas dia bilang. Kenapa? Kenapa dia ngomong emas? Ada apa? Apa hubungannya dengan emas? Coba ditanya Ruth, kali kamu bisa komunikasi. Dia bertanya, apa kita datang ke sini untuk mencari emas? Hah? Emang ada emas di sini? Banyak memang orang yang berburu pusaka, berburu harta karun. Di sini? Pada umumnya banyak orang, banyak tempat-tempat keramat yang orang-orang itu pada datang ke sana untuk mencari pusaka atau emas. Oh, Itu maksudnya. oke. Ada suara di sebelah sana. Iya, kamu dengar nggak? Kayak ada yang plung air gitu loh. Kecil sih suaranya, tapi tadi aku kedengeran. Taman 1622, 1622, udah lama banget. Rudi. Oke. Ini banget. Sebesar itu sampai sampai ke sana. Ini bukan beringin. Ah? Ini bukan beringin. Bukan beringin terus ini kok. Ini pohon kalapacung. Sesuatu menarik Rudi hingga membuat dirinya tanpa sadar memanjat pohon tua nan besar di area sumur. Jangan naik-naik. Kamu ngapain? Sorry, refleks. Tadi ada yang tadi ada yang ngajak Ngajak apa? perempuan sama kakek-kakek jubah putih. Perempuan itu dia pakai baju merah. Turun. Nggak usah kayak gini. Nanti kalau kamu ada apa-apa aku bingung. Turun. Oke. Kamu lihat apa tadi? Ada perempuan pakai baju merah. Heeh. Di mana? Dia pakai selendang merah. Iya. Kainnya seperti kain jarit tapi panjang. Terus ada kakek-kakek jubah putih dan sorban putih di atas. Di atas. Ke sana. Saya Terus, pengen Itu tahu siapa? itu siapa, Hah? tujuannya dia apa. Jadi Iya. saya mau merasakan energi dia, jadi saya naik ke atas. Oke. Rudi mencoba berkomunikasi dengan dua sosok makhluk astral yang disinyalir sebagai penunggu pohon kalapacung yang besar. Mereka belum mau menjawab secara detail, tapi yang jelas mereka ini memang sudah lama sekali di sini. Mereka Saya mau coba cari tahu lagi. Ayo kita telusurin ke tempat lain. Nanti mungkin kita akan dapat jawaban yang lain tentang tempat ini. Oke. Duluan Ruth, aku di belakang kamu. Ini ada air yang tempat pemandian. Jadi ini tuh ada sesuatu energi yang spesial di air ini. Memang ini airnya ini sesuatu banget gitu kan. Sebentar, ini saya penasaran dengan airnya. Kami pun mencoba mendekat ke sisi lain bagian sumur. Saya lihat ini dia jalur air. Oh, jadi ini tangganya kalau mau mandi di bawah. Hati-hati Ruth. Kenapa? Ada sesuatu. Saya mau bermain dengan mereka. Maksudnya? Rudi, mau ngapain? Ngapain lepas sepatu? Rudi ngapain lepas? Rudi. Ruth nggak usah. Rudi. Hati-hati. Rudi, aku nggak berani ke sana. Aku nggak mau ke sana. Rudi, Ada yang ngintip dari bawah sana. gimana? Situ. Oke.
Saya coba rasain energi apa di sini sampai sebegitu menariknya bagi orang-orang. Ada seorang perempuan, Ini perempuan yang tadi di atas pohon, Ruth. bukan, Beda lagi. beda lagi. Ini perempuannya kayak gimana sosoknya, Ruth? Dia tinggal di mana? Dia berpakaian serba putih, Ya, seperti gaun iya. bidadari, peri. Gaunnya seperti peri, Dia peri, mirip seperti itu, tapi bukan. peri air. Dia penunggu di sini. Ada hubungannya dengan menyembuhkan orang-orang? Atau dengan energi airnya? Dia yang bikin energi di sini unik, tapi bukan dia yang nyembuhin. Dan sebentar, di bawah situ itu ada gerbang gaib, gerbang menuju sebuah kerajaan. Di bawah situ. Aku kira ini cuma sumur aja. Ternyata ada kerajaan di bawahnya. Sebentar, ini ada ikan. Ini ikannya ikan mirip lele, sembilang atau sejenisnya. Ini ikan ini muncul tiba-tiba, kemudian mendekat ke saya. Ini kayak semacam pertanda. Ini Iya lagi. nggak kelihatan ya di kamera ya. Tapi aku Ini ada kelihatan, muncul- Muncul lele loh, Udah, muncul lele. udah. Aku udah nyenter ke situ, tapi dia sembunyi di bawah batu. sembunyi di bawah batu. Tadi mau, dia mau tiba-tiba datang mau ke sini. pas aku senterin langsung sembunyi ikannya. Kenapa, Ruth? Apa tandanya? Ini kayak semacam undangan, tapi saya nggak mungkin melakukan itu ya. Ini undangan, saya masuk ke sana. Gak mungkin kan? Nggak. Gak bisa. Di sini cenderung positif ya. Tapi yang menyebabkan air ini jadi bertuah itu bukan nggak cuma sekedar dari makhluk ini. Jadi memang setiap mata air itu memang punya energi yang berbeda-beda. Kebetulan di sini bagus Energinya. energinya. Dan itu membuat orang-orang banyak yang percaya buat datang ke sini lagi gitu ya, Ruth ya. Bagi beberapa orang yang menguasai ilmu supranatural, air ini bisa untuk menyembuhkan penyakit. Tapi Dengan disertai doa-doa tertentu. Dan nggak semua orang mungkin bisa melakukan itu. Jadi cuma orang-orang tertentu aja. Sedangkan orang yang mandi di sini dengan harapan hajatnya terkabul, itu sebenarnya itu lebih ke sugesti aja. sugesti psikologis. Nah, Rudi, makhluk-makhluk gaib yang ada di sini, mereka seneng nggak sih dengan kedatangan manusia? Mereka di sini cenderung, sebagian besar dari mereka, saya bahas yang di kolam ini, Ya. memang senang dengan kedatangan manusia ke sini. Oh ya? Karena mereka merasa kayak punya teman. Oh. Mereka punya teman dan mereka senang dikunjungi. Kebanyakan dari mereka ya. Kebanyakan dari mereka. Tapi ada juga yang nggak suka, Ruth, berarti kalau kamu bilang kebanyakan dari mereka. Ada yang nggak suka tapi nggak melakukan apapun. Oh, oke. Ruth, mereka ada nggak sih bilang sesuatu ke kamu kayak pantangannya nih buat manusia untuk datang ke sini, misalnya nggak boleh berkata kasar atau nggak boleh buang sampah sembarangan atau gimana? Mereka nggak suka apa, Ruth? Mereka nggak suka kata-kata kasar, perbuatan asusila di sini. Bagaimana dengan ini? Jaga alam langit, menjaga sumur hidup. Oh, sudah pasti. Di sini nggak boleh dikotorin. Lagi yang mereka nggak suka. Mereka nggak suka bawang putih.
ganggu. Mereka nggak suka aromanya. Oh, yuk Ruth. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Apa Ruth? Kamu coba pegang akar ini. Hah? Kenapa? Coba pegang. Tapi kamu di sebelah aku ya? Ya. Di sini aja. Dipegang ini. Kamu di kiri aku deh. Dipegang ini. Sini. Kenapa dulu? Kenapa? Kamu rasain energi di pohon ini seperti apa? Nanti kamu boleh ceritakan ke pemirsa yang kamu rasakan. Aman kan? Aman. Di dalam pohon ini ada ratusan yang tinggal di sini, di dalam ini. Mereka lebih agresif di malam hari. Kok aku langsung pusing ya? Aku nggak ngerasa kayak yang kemarin-kemarin kayak bikin merinding atau apa gitu kan. Tapi aku langsung ngerasa Sebentar, kamu duduk sini. Kamu duduk sini. pusing banget sampai ke sini habis pegang itu. Kamu duduk di tengah. Sebenarnya ya, tadi waktu pertama kali datang tuh pas kita di pintu depan itu agak teng sedikit di bagian tengguk sini. Terus hilang. Barusan pas pegang pohon lagi langsung pusingnya tuh dari sini ke sini gitu loh. Memes ini punya leluhur. Dan leluhur itu bermasalah dengan beberapa makhluk di sini. Maksudnya? Leluhur kamu musuhan Sama? dengan beberapa yang ada di tempat ini. Kok bisa? Kan aku orang Surabaya, ini kan ada di Depok. Maksudnya? Emang ada Jin hubungannya? itu bisa jalan kemana-mana secepat kilat. Jadi mereka mungkin pernah perang. Oh, Dan itulah kenapa efeknya di kamu itu pusing. Dan itulah kenapa efeknya di kamu itu pusing. Ada yang jatuh dari atas tadi. iya. Apa sih? Sebaiknya kita Udahan ah, pindah dari sini. pindah. Tapi udah mendingan sih habis kamu netralisir barusan. Udah pindah yuk. Ada sesuatu di sini. Maksudnya? Kuat sekali. Apa? Di sana. Di sana? Ada sesuatu di sana. Di mana? Sana yang mana? Lagi coba berkomunikasi dengan makhluk yang katanya ada di sana. Aku pun nggak tahu di sana sebelah mananya. Ada sosok perempuan. Perempuan rambut panjang, mukanya jelek sekali. Keriput. Terus kemudian benar-benar menyeramkan. Warna kulitnya hitam. Dia ini suka mengganggu orang-orang. Yang Jadi ada di sini. dia ini sebenarnya jahat. Dan dia juga nantang saya, Maksudnya nantang gimana? ngajak berkelahi. Dia sudah lama di sini. Lama sekali. Dia ngajakin orang-orang yang di sini walaupun manusia-manusia yang datang ke sini tuh nggak bikin ulah. Dia ini memang suka cari perkara. Dia suka nantang orang-orang di sini. Berarti dia suka nantang orang-orang di sini yang punya supranatural, maksudnya yang bisa melihat wujud dia gitu. Betul. Dia udah berapa lama di sini? Dia sudah lama sekali.
Udah lama sekali. Dia itu tadinya memang cantik, tapi kemudian dia ingin mendapatkan kekuatan. Tapi kalau dia mendapatkan kekuatan, dia harus berubah menjadi jelek. Dan dia lebih pilih menjadi jelek, tapi yang penting dia itu kuat. Tapi kekuatannya, Ruth, kekuatan yang dimiliki sama dia pernah dipersalahgunakan gak sih dengan orang-orang yang punya supernatural gitu? Atau ada hubungannya sama air yang tadi untuk menyembuhkan penyakit? Dia memang menghuni di sini. Oh, ini genangan air aja sih, beda sama yang tadi. Kolam. Dia memang sudah lama di situ. Gimana? Dan Gimana sih? dulu, ketika tempat ini dibangun, dia suka mengganggu orang-orang di sini. Yang membangun maksudnya? Iya betul. Jadi Di tukang-tukang 2013. yang lagi buat tempat ini itu diganggu sama dia. Jadi waktu saya bangun ini malah adukan saya dibawa. Saya kira kayak jangan dibawa, itu kita mau pakai gitu. Jadi hanya begitu, jadi embernya yang jalan gitu. Kemudian anak buah yang tukang-tukang nggak ada yang berani nginep. Ya didorong apa, terus bangunan tuh baru 4 naik udah dirobohin gitu. Itu besar sekali ikan tuh. Tiba-tiba muncul ikan gabus besar sekali. Ini pertanda bahwa Pertanda apa? kita disambut sama si Raja Gabus. Yang tadi itu? Iya betul. Ini semacam penyambutan. Terus kita harus ngapain? Kamu bisa komunikasi sama mereka nggak? Kalau kita datangnya lihatnya ke sini tuh nggak akan ganggu lagi. Di sini mereka memang si gabus Kok datang ke sini sih? sini nggak pernah pegang. Jadi dia di sana dia satu Itu sini. dia di sana. Ini memang ikan biasa. Cuma kedatangan ikan ini Wow. pertanda. Ini kita jalan lagi. Ya. Ada apa lagi? Aduh, kok semakin horor sih tempatnya. Kayak ini aman nggak sih ke sana? Ada jalan setapak. Oh, hati-hati teman-teman. Jalannya susah. Assalamualaikum. Di sini ada sosok nenek-nenek berpakaian compang-camping. Dia Di sedang daun itu. jongkok meringkuk di sini. Jongkok meringkuk itu gimana? Dia jongkok meringkuk seperti ini. Di sini. Kenapa dia jongkok meringkuk? Dia siapa, Ruth? Aku gak suka ya nenek-nenek. Dia bilang, hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita nginjak makam. Hah? Nanti bisa celaka. Ada makam di mana? Ada makam Di mana nih? makam? Di sekitar sini. Ya. Kelihatan nggak kalau itu makam? Nenek ini suka makan sirih. Emang di sini ada sirih? Oh, pohon sirih. Pantas. Coba. Pantas dia makan sirih. Oh iya bener lagi. Iya, Bener-bener. betul ini Dan ini sirih. wangi banget. Pesan nenek itu kita jangan sampai nginjak makam. Iya, semua yang datang ke sini juga harus diingat ya. Ada makam yang harus diperhatikan, tapi nanti kita kasih tahu ya makamnya ada di mana ya. Rudy, bilang terima kasih ke neneknya udah ngingetin kita. Oke, sekarang kita jalan lagi. Lanjut. Ini kita keluar area sumur ya. Mau kemana sih? Ada sesuatu yang besar sekali di sini. Besar gimana maksud kamu? Di sebelah sana ada sesuatu besar sekali. Maksud kamu besar tuh gimana, Ruth? Tangan saya berdenyut-denyut di sini.
Maksudnya apa Pak berdenyut-denyut? Dia minta darah. Terkadang dia memang suka minta darah. Sosoknya laki-laki tinggi besar, Ya. rambutnya besar, panjang segini. Matanya itu putih tapi ada bercak seperti darah di sini. Kemudian giginya besar, kukunya tajam. Tapi dia siapa Ruth? Ada hubungannya nggak sama yang di dalam? Enggak, Nggak ada. dia beda lagi. Dia Dia- memang stay-nya di sana. Dia tinggal di jin sana. penunggu gitu di situ. Betul, dia Dia penunggu di sana. mengganggu orang-orang yang kesini nggak? Atau kayak orang-orang yang di dalam? Atau dia nggak bisa masuk malah? Dia bukan ganggu orang di dalam. Ada beberapa orang yang memang dia suka darah orang tersebut. Caranya Dia minta darah. darah hewan, darah manusia. Darah manusia. Gimana caranya? Ya, dia akan bilang dia minta darah. Kalau Terus? orang itu ngasih ya Apa yang bisa didapat kalau orang ngasih darah? nggak ada. Dia Nggak, cuma minta aja. Tapi sosok ini udah dari lama ada di sini, Ruth. Sudah lama sekali dan bentuknya memang menyeramkan sekali. Terus dia siapa? Dia nggak punya nama. Gak punya nama. Dia nggak ada nama. Dia penunggu aja. Penunggu di situ. Berarti dia kayak semacam membentengi ini atau emang gak ada hubungan? Nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Saya merasa di sini ada sesuatu yang menarik di sebelah sana. Ruth. Oke. Jangan lari, Ruth. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Wow, ini sungai ya, Ruth. Ini sungainya nyambung sama yang tadi, Ruth, mata airnya. Iya kan? Ini beda. Ini beda lagi. Sungai. Hah, ngapain, Ruth? Di sini ada kekuatan yang bisa menyatukan. Menyatukan apa? Air ini punya energi yang spesial. Spesial seperti apa, Ruth? Pelet. Air ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa orang yang punya ilmu pelet. Dan ada yang menggunakannya. A dan si B. Hah. Kemudian disatukan. Ya. Dan akhirnya mereka bisa bersama. Kamu ngerti maksud saya? Tapi Ada dua air bertemu di tengah. iya. Oh iya benar. Yang dari sana, ya kan? Dan yang dari sana bertemu di sini. Itu maksud kamu. Betul. Tapi apa hubungannya dengan pelet, Ruth? Pertemuan dua air Hah. artinya Seperti pertemuan pertemuan dua orang. dua insan Oh, yang menyatu. oke. Dan itu membuat aura airnya juga berbeda ya, Ruth? Dan itulah kenapa saya bilang energinya spesial. Iya, iya, iya. Saya merasa sesuatu di sana. Yang mana? Di sana, di dekat Bambu. bambu. Kenapa? Ada perempuan. Perempuan itu telanjang, tapi dia ada selendang, pakai selendang di antara pinggangnya. Selendang itu warnanya kuning. Selendang kuning. Perempuan itu Siapa dia? kalau ada yang berhasil Berhasil apa? menaklukkan dia, Hmm? dia akan ikut bersama orang tersebut dan orang itu akan mendapatkan ilmu pelet. Ilmu pelet untuk memikat maksudnya. Ya,
Sebentar, saya Kenapa? nangkap sesuatu lagi. Ini ada rame sekali tiba-tiba. Maksudnya rame? Saya merasa sesuatu ada keramaian, bentuknya macam-macam di sebelah sana. Sana tuh mana? Atas? Di sebelah sana. Ini sih? mereka ini banyak yang lagi makan Makan apa? di sebelah sana. Jadi banyak makhluk-makhluk yang bentuknya aneh-aneh. Mereka makan. Makan apa? Sepertinya Iya. itu pemakaman. Hah? Pemakaman. Karena gini, Mana? si makhluk itu makan sesuatu, uap-uap tulang. Uap-uap tulang itu biasanya itu Aduh, adalah tulang manusia. iya, tulang manusia. tulang manusia. Berarti di sana ada pemakaman. Sekarang saya paham maksud nenek yang di dekat tanaman sirih tadi. Hati-hati injak makam. Karena mereka makan-makanin tulang-tulang manusia yang udah dikubur. Iya, dan kita jangan sampai nginjak makam, itu maksudnya daerah situ. Iya, iya. Tapi kan nggak ada jalan ke sana juga sih, jadi Mungkin si nenek itu mengira kita akan ke sana. ke sana. Iya, iya, iya. Karena emang kenapa Ruth? Berbahaya? Apa kita akan mengganggu mereka seperti itu? Dikhawatirkan nanti kita mengganggu makhluk yang jahat yang lagi makan, yang mungkin akan membuat kita sakit atau bahkan meninggal. Boleh minta botol kosong? Kenapa Ruth? Botol kosong untuk apa? Rudi mau ngambil airnya lagi. Rudi hati-hati. Ternyata Rudi mau ngambil air yang dipercayai bisa ada ilmu pemikatnya. Kamu ambil airnya, Ruth. Ya Rudi lagi coba ngerasain aura yang ada di air itu. Ada di air ini ada energi siluman buaya. Berarti ada siluman buaya di sekitar sini. Di sekitar sini. Di sebelah sana Di sana. ada perempuan seperti putri, bentuknya seperti peri. Ada sekitar, ada banyak sih. Yang ada di air ini. Iya betul. Di sekitar Sungai sini ini? ada puluhan. Jadi ini saya bisa rasakan energinya dari sini. Tapi ada hubungannya dengan mata air yang tadi nggak, Ruth? Atau energinya berbeda? Itu beda lagi. Memang ini wilayahnya beda ya. Ada harimau. Saya mendengar harimau. Mana ada suara harimau? Harimau. Ini harimau ini jumlahnya banyak sekali. Di mana, Ruth? Ini harimau dari sekeliling kita. Iya. Itu warnanya ada yang putih, ada yang oranye, Iya. dan mereka menggeram. Tapi mereka di sini kenapa? Jaga tempat ini maksud kamu? Mereka penghuni di sini. Iya. Yang putih itu lebih kuat daripada yang oranye. Ini Apa? harimaunya ini ada sekitar 73. Hah? 73? 73. Banyak banget dong. Banyak sekali. Karena ini hutan juga ya. Oke, saya punya ide. Coba kita taruh night vision di sini. Aduh. Kalau kita beruntung, kita bisa mendapatkan footage yang bagus. Oke. Dalam artian kita bisa mungkin kalau beruntung ya kita akan menangkap sosok mereka. Lampunya mati. Rudi. Lampu mati. Rudi. Kamu ngapain? Oke, kita tenang, Memes tenang dulu. Coba kita mau buat mereka itu datang ke kita. Rudi, punggung aku merinding. Punggung aku merinding. Mereka semakin dekat. Rudi, punggung aku merinding. Punggung aku merinding. Mereka semakin dekat.
Punggung aku tiba-tiba merinding banget, punggung bagian atas di sini. Itu tadi kamu lihat sosoknya banyak yang datang, Ruth. Banyak sekali tadi. Memang saya sengaja panggil, saya harap mereka bisa kelihatan di kamera. Terus mereka gimana responnya? Memang untuk saat ini sih mereka nggak ada yang nyerang kita ya. Maksudnya dalam artian mereka baik-baik, responnya baik dengan saya. Jadi ketika saya bicara dan menyuruh mereka untuk mendekat, mereka mendekat. Dan nggak ada berbuat kasar gitu. Nggak ada perkelahian. Iya. Oke, Rudy. Berarti sepertinya sudah cukup penelusuran malam ini. Kita tahu bahwa ternyata nggak cuman sumur itu doang yang sakral, ya, tapi lingkungan di sekitarnya pun juga menyimpan sejarah dan cerita-cerita mistis. Oke, gitu Ruth. Kita balik lagi ke depan. Setelah ini kita akan panggil peserta untuk ikutan uji berani. Iya. Gimana? Tapi dari semua titik ini, menurut kamu yang paling pas untuk uji berani yang mana? Menurut saya di kolam tadi. Kolam tadi. Kita langsung ke sana aja, Ruth. Kita kembali lagi ke depan. Yuk. Pemirsa, sekarang aku sudah bersama dengan sahabat uji berani malam ini. Halo, siapa namanya? Halo, aku Eca. Eca. Eca, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku cuma pengen uji aja sih seberapa kuat aku. Soalnya aku belum pernah ngeliat, belum pernah ngerasain. Jadi belum pernah ada pengalaman mistis. Ya, jadi pengen uji aja gitu. Maksudnya kuat gak atau bisa ngeliat gak gitu. Pengen menambah pengalaman. Ya, pengen mengambil pengalaman. Oke, kalau gitu. Eca, kami sudah siapkan lilin untuk jadi penerangan kamu. Dan kalau nanti lilinnya mati sudah ada korek api di sini. Kemudian ini ada lonceng yang boleh kamu bunyikan kalau kamu sudah menyerah. Nanti kita akan langsung jemput kamu ke sini dari control room. Dan di sini ada area yang nggak boleh kamu lewatin karena di sana ada kamera. Kalau nanti kamu lewatin batas kamera, takutnya kamu nggak bisa kami awasi. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi aku cuma boleh Di sekitar sini aja. di sini aja. Sekitar Ya, sini. sekitaran sini. Kamu sudah siap Oke, siap. ikutan uji berani malam ini? Siap. Sudah bisa kami tinggal ya? Ya. Eca, selamat beruji berani. Oke. Dari kemarin-kemarin ya, Ruth, dari semua sahabat uji berani kita, menurut aku ini satu-satunya yang bilang kalau dia itu gak percaya dengan adanya makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar kita. Kayak ada orang jalan dari sebelah kanan. Kayak suara-suara burung, kayak kicauan-kicauan burung. Kayak ada yang jalan lagi di sebelah kanan. Cara Yesus. Cara Yesus. Cara Yesus. Kayak ada yang nyemplung. Bukan nyemplung, mungkin berasal dari bawah gitu. Iya. Dia salah lihat karena dari suara air kita bisa ngelihat, bisa nebak gitu ya. Kalau misalnya ada benda jatuh ke bawah sama yang muncul dari bawah itu suara airnya beda. Nah, ini sekarang kayak dari sebelah kiri nih, kayak ada langkah kaki tanpa sendal, tapi samar-samar banget suaranya. Kayak ada suara-suara apa gitu di sebelah kiri dan kanan, kayak apa sih namanya, kayak kiri terus kanan, darah Yesus.
kayak ada yang nyemplung lagi. Kayak suara apa gitu, kayak suaranya samar-samar sih, kayak kaki di apa sih, kayak dicemplungin ke air kayak orang lagi berenang gitu. Kayak ada suara apa, kayak wajan dari sebelah kanan, kayak di gitu tuh, apa namanya, kayak lagi nyangrai, kayak tapi besinya doang. Kayak apa ya, kayak di depan saya kayak ada cahaya putih tapi samar banget, kayak tapi dia kayak stay di depan saya lagi, kayak kain doang sih, tapi bukan yang putih terang banget. Kain putih. Memang si perempuan tadi itu ada selendang putih dia. Pakai selendang putih. Yang mana di dalam air? Yang perempuan tadi, Dalam yang air. serba putih tadi, yang di air. Dingin banget di sini. Nah sekarang aku rasain kayak sebelah kanan sama sebelah kiriku tuh kayak terangnya sama, kayak apa ya, aku kayak ditutupin sorotan, kayak ditutupin sama kain putih gitu. Darah Yesus. Apa ya itu? Airnya kayak gerak-gerak terus, kayak apa gitu. Terus dari depan saya kayak ada yang lewat lagi, putih-putih gitu. Beda banget sama awal aku pertama di sini, kayak dingin banget. Dia kayaknya Kayak di depan saya kayak ada yang lewat dari sebelah sini. Darah Yesus, Tuhan tolong Tuhan, darah Yesus. dia mulai ketakutan. Dia mulai takut. Makin panik dia, makin Takut drop. banget, sumpah. Takut banget sumpah dia. Tuh ada yang lewat tuh. Ini dia mulai Dan nggak karuan. aduh. Kita jemput aja karena ini peserta udah mulai kedinginan. Darah Yesus, Tuhan. No, you're with me. Okay, udah. Gak ada siapa-siapa. We're here. Kakiku tuh kayak tiba-tiba kayak diserang kiri kanan gitu, kayak ada aliran yang jalan gitu, kayak ditahan ke kaki, terus kayak naik tuh pas di mata aku bener-bener udah nggak kuat tuh, terang banget, kayak gituin aku gitu, Kayak kayak meluk ya. Iya, iya. kayak berusaha ngambil dia gitu ya. Tapi sebelum itu kan banyak ya, dari sisi kiri, dari kanan tuh berisik banget, kayak Berisik itu apa? Kamu dengar suara apa?
suaranya sih nggak jelas, mereka kayak mungkin mereka lagi berbincang atau apa, terus kayak suara langkah kaki, terus kayak berapa kali kayak ada yang nyemplung di depan aku, itu kelihatan banget. Nyemplung atau kayak ada yang dari dalam ke Dari atas ke bawah, jadi dia kayak dari kanan atas, dari sebelah sini aku, terus dia kayak berapa kali dari sisi kanan, sisi kiri, nah terakhir tuh kayak Nyemplungnya itu dari atas ke bawah iya, gitu. jadi kayak ada sekitar 2-3 orang di atas, terus kayak nyemplung ke bawah, tapi enggak secara bersamaan, jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Terus dari sebelah kiri juga tadi terakhir aku lihat 3 atau 2 kali, 1-2 kali putih, terus sekali hitam gitu, kayak yang hitam tuh gede banget. Setelah semua yang kita lewatin malam ini, bisa dibuktikan bahwa tempat ini sakral dan angker. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Hanya di Deg-Degan. Yuk, sekarang kita ke depan supaya kamu bisa istirahat dan merasa lebih aman.